Bagaimana menurutmu, Na? Kurasa kamu berbakat dan pintar. Jadi aku ingin mengajarimu lebih banyak tentang keterampilan kungfu. Kamu tahu apa? Ada dua keterampilan kungfu paling luar biasa di dunia ini. Satu dari kitab 9 yin. Dan yang lainnya adalah posisi kodok. Mari kita lakukan ini, selangkah demi selangkah. Hari ini aku akan mengajarimu. Posisi kodok dulu yang peringkatnya nomor 2 di dunia. Bolehkah aku? Ayah, kamu pernah mengajariku cara melakukan posisi kodok. Apakah kamu sudah melupakannya? Aku pernah mengajarimu sebelumnya? Tidak apa-apa, anak baik. Karena aku sudah mengajarimu itu, maka kamu bisa menunjukkannya padaku. Oke. Bagaimana tadi? Nah, kamu sudah berlatih dengan baik dan membuat kemajuan. Tapi menurutku, kamu tidak menggunakan tenaga dengan cukup tepat. Baiklah, biar kukatakan padamu. Rahasia posisi kodok. Dengarkan saja. Selama kamu berlatih dengan hati-hati, aku jamin, kungfu kamu akan 10 kali bahkan 100 kali lebih baik. Oke. Dengan arahanmu, posisi kodok benar-benar menjadi lebih kuat. Benar. Camel Hate, aku guru yang baik. Nah, kamu sudah menguasai rahasianya. Bagus. Aku memutuskan untuk mengajarimu. Keterampilan kungfu paling hebat di dunia hari ini. Kitab 9 Yin. Anak. Kitab 9 Yin. Mencatat keterampilan kungfu paling brilian di dunia. Ini adalah buku yang luar biasa. Untuk kejadian ini, jangan ungkapkan kepada orang lain. Oke. Sekarang aku akan mengajarimu rahasia keterampilan kungfu paling brilian di dunia. Kitab 9 Yin menampilkan latihan pernapasan. Latihan pernapasan? Ayah, menurutku kitab 9 yin yang kau ajarkan padaku berbeda dengan apa yang telah kupelajari. Tidak mungkin. Di seluruh dunia, hanya ada satu kitab 9 Yin milikku. Tidak mungkin. Ada yang lain. Tidak ayah, apa yang kau ajarkan padaku adalah membalikkan napas dan darah untuk dorongan ke atas titik akupuntur Bai Hui. Tapi yang kupelajari adalah menurunkan napas ke perut bagian bawah untuk membuka titik akupuntur Ji Wei. Nah, apa yang kau bicarakan? Menurunkan napas ke perut bagian bawah untuk membuka titik akupuntur Ji Wei? Ya, Bagaimana mungkin? Menurunkan napas ke perut bagian bawah untuk membuka titik akupuntur Ji Wei. ayah. Ini bukan kitab 9 Yin yang telah kupraktikan. Tidak mungkin. Menurunkan napas ke perut untuk bagian membuka titik akupuntur Ji Wei. Menurunkan napas ke perut bagian bawah untuk membuka titik akupuntur Ji Wei. Kau membohongiku. Ayah. Ayah. Ayah, akhirnya kutangkap kau. Bisakah kau berhenti menjadi gila? Ayah, mungkin di dunia ada dua kitab 9 yin. Tidak mungkin. Ada dua kitab 9 Yin. Kitab 9 Yin milikmu pasti yang palsu. Tidak mungkin. Kitab 9 Yin palsu. Maksudku, kitab 9 Yin milikmu pasti yang palsu. Bisakah Ayah, kamu tenang? bagaimana aku bisa tenang? Kitab 9 Yin palsu. Kitab 9 Yin palsu. Each we omil we aim. Ayah, aku mohon jangan kehilangan akal lagi. Jika kungfu wanita ITU benar-benar sehebat ITU, apakah kamu tahu? Dari sekte mana dia berasal? Dari gerakan kungfunya. Sekte makam kuno? Apakah itu benar-benar Bibi? Jalang. Berani-beraninya kamu datang ke sini untuk menemui kami. Ajak semua komplotanmu keluar. Untuk bertarung dengan beberapa pecundang seperti kamu, aku tidak butuh bantuan siapapun. Sekt Quan Jan kami tidak ada masalah denganmu. Mengapa kamu melukai orang-orang kami? Kedua, Taois jahat itu yang harus disalahkan, karena bersikap kasar padaku. Omong kosong. Kami tidak tahu apakah kamu cacat atau tidak. Dia bukan Bibi. Apakah itu wanita cantik itu?
Memang benar dia memakai baju putih. Dan dia seorang wanita. Tapi jauh dari cantik. Kamu bahkan tidak layak menjadi pelayan bibiku. Jalang. Sombong sekali kamu. Apa hubunganmu dengan peri ular merah Limo Chou? Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya. Jangan bicara omong kosong. Terpisah dari bibiku karena Limo Chou. Dan dia berhubungan dengan Limo Chou. Baiklah, kamu berpura-pura menjadi bibiku. Kamu sangat hina. Aku akan meninggalkanmu sendirian dalam bahaya. Kalian orang-orang jahat. Kalian memanfaatkan kelemahan dan menyerangku bersama-sama saat aku sendirian. Tidakkah kalian merasa malu? Apakah kalian laki-laki atau bukan? Tapi bagaimana aku bisa membantunya? Tolong. Minggir, sapi ini sedang mengamuk. Aku tidak bisa menghentikannya. Tolong. Hati-hati. Tampaknya dia sudah. Ayo pergi. Kamu ingin kabur karena tidak bisa mengalahkanku? Kamu pikir aku tidak bisa mengejarmu? Jangan pergi. Kamu membuat sapiku kabur. Bosku akan memarahiku berat. Lepaskan aku, bayar uangnya. Lepaskan aku. Ternyata saat dia marah, dia terlihat seperti bibiku. Baiklah, karena aku tidak bisa menemukan bibiku, aku bisa melihat ekspresi marahnya. Itu cukup menarik. Jika kamu tidak mengganti sapiku, bosku akan membunuhku. Aku sangat menyedihkan. Apakah itu perlu? Baiklah. Aku akan membayarmu. Ini uangnya. Kamu sangat baik. Aku bertanya padamu, berapa jauh dari sini ke pasar? Butuh setengah hari jalan kaki. Setengah hari jalan kaki? Aku tidak bisa bicara denganmu sekarang. Aku harus pergi ke pasar untuk membeli sapi. Tunggu. Apakah kamu ingin menghasilkan lebih banyak uang? Ya, Jika kamu mengantarku ke pasar dengan menggendongku, potongan perak ini akan menjadi milikmu. ayo. Gila. Pergi saja. Kita sudah berjalan selama 6 jam. Aku sangat lelah. Kamu lelah sementara aku menggendongmu di punggungku? Baiklah, turunkan aku. Kamu dengar aku? Apa kamu tuli? Nakal, kamu ingin membunuhku dengan melemparku ke tanah? Bukankah kamu meminta untuk menurunkanmu? Baiklah, aku tidak repot-repot dengan itu. Jangan pergi terlalu cepat. Tinggal bersamaku. Apa kamu bercanda? Tolong. Dia memukulku. Apa yang kamu lakukan? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tenggan. Aku sudah menikah dengan istriku selama bertahun-tahun. Dia memukulku dan memarahiku setiap hari. Hari ini dia ingin meninggalkanku. Aku benar-benar ingin mati. Betapa tidak sopannya itu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tata krama dan moral sekarang sangat berbeda. Bangun. Di siang hari yang cerah di dunia yang damai, bagaimana kamu seorang wanita memukul pria seperti membuatnya berguling-guling di tanah? Betapa tidak sopannya itu. Benar. Siapa kamu? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Meskipun dia suamimu, kamu tidak bisa memukulnya seperti itu. Bangun. Betapa jahatnya kamu. Kamu bahkan tidak bisa memukul kucing atau anjing seperti itu. Aku tidak bisa memukul siapapun yang aku inginkan. Itu bukan urusanmu. Apa yang kamu katakan tidak benar? Dibutuhkan latihan 100 tahun. Memiliki keberuntungan dan dibutuhkan latihan memiliki keberuntungan. Kamu. Seganas Harimau Betina. Aku Siganos. Seorang suami adalah tuan bagi istrinya. Bagaimana bisa kamu memperlakukan suamimu seperti ini? Kamu sangat tidak masuk akal. Benar. Dia suamiku? Aku beritahu kamu, di kampung halamanku, kamu seharusnya dimasukkan ke dalam kandang babi. Benar-benar tenggelamkan dia dengan kandang babi.
Tenggelamkan dia dengan kandang babi, tenggelamkan dia dengan kandang babi. Anak nakal, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Lepaskan aku. Apakah kamu akan memukulku lagi? Tidak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Hidup dengan damai. Itu lebih baik. Sekarang sudah baik. Kamu sangat baik, sayang. Anak hilang yang kembali lebih berharga daripada emas. Ayo makanlah paha ayam. Tidak. Jika kamu tidak makan sekarang, kamu akan lapar nanti. Ayo makanlah paha ayam. Aku beritahu kamu, aku tidak akan memakannya. Aku memperingatkan kamu. Aku akan pergi dari sini besok. Jika kamu terus mengikutiku. Apakah kamu dengar itu? Aku tidak bermaksud mengikutimu. Tapi aku tidak punya rumah. Aku tidak punya siapa-siapa untuk tinggal. Bagaimana dengan orang tuamu? Aku sudah menjadi yatim piatu. Sejak aku kecil. Aku tidak punya keluarga. Tapi aku punya bibi. Bibi? Nama keluargaku Lu. Apa yang kamu katakan? Nama keluargaku Lu. Pada waktu itu gadis kecil itu yang nama keluarganya Lu diambil oleh Limo Chow. Dia ahli dalam kungfu sekte makam kuno. Mungkinkah dia gadis itu? Kebetulan sekali. Kenapa kamu melihatku? Berhenti melihatku. Kenapa kamu tidak bertanya padaku tentang namaku? Kamu bahkan tidak tahu nama suamimu. No Ayene Pinom Danaan. Aku memperingatkanmu. Jika kamu berani mengambil kesempatan dariku. Apakah kamu dengar itu? Aku sangat takut, jangan bunuh aku. Ternyata dia pria bodoh. Bagaimana kamu tahu namaku bodoh? Apakah kamu benar-benar bernama bodoh? Benar, semua penduduk desa memanggilku bodoh. Kamu bisa memanggilku suami bodoh mulai sekarang. Aku harus memberimu pelajaran. Kemarilah. Tolong jangan lari. Tolong. Istri memukul suami. Semua orang datang dan lihat. Ada orang lumpuh di sini. Dia memukul suaminya kamu. Aku akan memberimu pelajaran, datang dan lihat. Datang dan lihat, ada orang lumpuh di sini. Lihat. Apa yang salah? Kenapa kamu tidak bergerak sama sekali? Sial, kamu menekan titik akupunturku. Buka sekarang. Aku katakan padamu. Kamu baru saja menekan titik akupunturku. Kamu harus membukanya sekarang. Apakah kamu dengar itu? Aku menekan titik akupunturmu. Di mana titik akupunturnya? Apakah di sini? Tidak, jangan sentuh aku. Apakah di sini? Jangan angkat bajuku. Di mana itu? Aku memperingatkanmu. Kenapa kamu mengangkat rokku? Jangan mengambil kabel sendiriku. Tolong. Aku membantumu membuka titik akupuntur. Jangan macam-macam denganku. Di mana titik akupunturnya? Di mana itu? Berhenti mengganggunya. Apakah di sini? Di mana itu? Nanti ketika titik akupuntur akan mencabik-cabikmu. Apakah kamu dengar itu? Di mana itu? Apakah di sini? Jalan Castle. Kamu benar-benar di sini. Sayang, titik akupunkturmu ditekan, maka kamu seperti domba yang siap disembelih. Diam. Bahkan Tuhan membantuku kali ini. Gadis jahat. Kamu pantas mendapat hukuman. Teman-teman. Balas dendamlah pada orang yang telah menyinggungmu. Pergi. Tahuis dia pingsan, apa yang harus kita lakukan? Kita juga harus memotong telinganya. Agar dia bisa mengingat pelajarannya. Apakah kamu akan pergi atau tidak? Ya, kami akan pergi. Beraninya kamu mencoba memotong telinga istriku? Aku suaminya. Tidakkah kamu melihatku? Dia masih hidup.
Di mana mereka? Mereka mengira kamu sudah mati, jadi mereka pergi. Apa yang kamu tertawakan? Kamu menikmati kesialanku. Bodoh besar. Orang-orang selalu berkata, orang jahat akan dihukum oleh orang jahat lainnya. Sayang, Jangan panggil aku seperti itu. tulang rusukmu patah sekarang. Apakah kamu ingin aku mengobati patah tulangmu? Kamu tahu cara mengobati patah tulangmu? Jangan meremehkanku, karena aku terlihat bodoh di waktu biasa aku beritahu kamu. Di rumahku, ada anjing bernama Wang Chai. Suatu hari, dia berlomba dengan yang lain. Tiba-tiba kakinya terpeleset. Kakinya patah. Apa yang kamu lakukan? Dia sangat kesakitan, lepaskan aku. Akulah yang menyembuhkan patah tulangnya, lepaskan aku. Selain itu, jangan pikir aku mengada-ada. Bibi Wang dari desa sebelah memiliki babi betina di rumahnya. Suatu hari, ekornya patah oleh seseorang. Aku juga menyembuhkan patah tulangnya. Kemudian babi itu masih gesit seperti sebelumnya. Dia bahkan berlomba dengan babi betina lainnya. Kamu adalah babi betina. Coba pikirkan baik-baik. Apa kamu mau aku mengobatimu atau tidak? Apa kamu benar-benar tahu cara mengobati patah tulang? Aku hanya meminta satu syarat sederhana. Asalkan kamu mau memanggilku pahlawan 100 kali. Aku bisa membantumu. Kamu bodoh, tidak mungkin. Kamu sangat sombong. Mungkin. Orang bodoh ini benar-benar bisa mengobati patah tulang. Selain itu, jika aku tidak diobati, aku mungkin mati. Tapi jika dia akan mengobati patah tulangku, dia harus menyentuh dadaku. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tidak apa-apa. Jika dia gagal menyembuhkan patah tulangku, aku akan mati bersamanya. Jika dia berhasil, aku tidak akan membiarkan seseorang tetap hidup di dunia ini. Pahlawan? Tiga kali. Kamu masih berhutang 97 kali padaku. Aku melakukannya. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu berteriak? Bagaimana aku bisa mengobati patah tulangmu dengan pakaianmu masih terpasang? Bahkan anjing kudis dan babi betina tua itu telanjang selama perawatan. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Kenapa kamu jadi begitu marah? Ayo. Aku melakukannya, tidak ada lagi bicara. Si jalan kecil pasti ada di sana. Ayo masuk dan lihat. ITU tuangku. Aku tahu. Apa yang harus aku lakukan? Pisau arpera. Pasti milik adik perempuanku. Pasti adik perempuanku yang melukainya. Tuan, ada api unggun di sini. Si jalang kecil mencuri esoterica dari 5 racun. Kita harus menangkapnya secepat mungkin. Jika para Taois jahat itu tidak mengatakan yang sebenarnya, maka si jalang kecil ini pasti... Jalang kecil, kamu benar-benar di sini. Kamu pengkhianat. Aku harus membantu tuanku untuk membunuh pengkhianat hari ini. Sudahkah aku menyuruhmu membunuhnya? Jalang kecil, aku membesarkanmu dan mengajarimu kungfu. Aku tidak pernah menyangka kamu akan membalas kebaikanku. Kamu membunuh orang tuaku dengan kejam. Jika aku tidak berpura-pura bodoh dan merendahkan diri untuk berkompromi, aku pasti sudah dibunuh olehmu. Selama bertahun-tahun, aku mencoba menahan semua penghinaan untuk membalas dendam hari ini. Membalas dendam? Bagaimana? Aku hanya menyesal bahwa takdir begitu tidak adil, sehingga aku tidak bisa membunuh musuhku. Semua orang dari keluarga Lu berdarah dingin dan tidak tahu berterima kasih. Jangan bicara omong kosong. Jika kamu ingin membunuhku, lakukan saja. Baiklah, aku bisa mengantarmu untuk bersatu kembali dengan orang tuamu. Tapi kamu harus menyerahkan Esoterica of the Five Toxins kepadaku terlebih dahulu. Esoterica of the Five Toxins sudah diambil oleh geng pengemis. Lingbo, carilah itu. Ya? Hati-hati. Berjongkoklah. Dia? Gurumu datang, diamlah. Nah, di mana dia? Dia terluka. Dia tidak bisa lari jauh. Mari kita lanjutkan.
hampir membuatku mati ketakutan. Gurumu mencoba menipumu. Tampaknya si jalang kecil benar-benar tidak ada di sini. Lalu apa yang harus kita lakukan, Guru? Mari kita lihat di sana. Sakit. Bodoh. Kamu hebat. Terima kasih banyak. Kalau tidak, aku tidak bisa tetap hidup. Ini yang kita sebut keberuntungan berpihak pada orang bodoh. Tidak aman tinggal di sini lebih lama. Biarkan aku mengobati lukamu dengan cepat. Dan kemudian membawamu pergi dengan punggungku. Mari kita mulai. Apakah kamu takut sakit? Tidak juga. Tahan saja, tidak terlalu sakit. Aku akan melakukannya sendiri. Kamu bisa melakukannya sendiri. Aku sudah siap sekarang. Apa yang kamu lihat? Tutup matamu segera. Oke, aku akan menutup mataku. Berhenti berteriak, berhenti berteriak. Sudah selesai. Baiklah. Apa yang kamu lakukan? Mau menyentuh di mana? Tulang rusuk berada sedikit lebih rendah. Aku tahu. Sudah selesai. Ya. Biarkan aku membantumu mengikatnya. Selesai. Bagaimana kabarmu? Apa kamu merasa lebih baik sekarang? Sekarang tidak terlalu sakit kan? Aku merasa jauh lebih baik. Terima kasih. Ngomong-ngomong. Bodoh. Aku punya buku di sini. Tolong simpan ini untukku. Esoterica of the Vive Toxins? Guruku mengamuk di tengah masyarakat yang rumit. Semua orang takut pada racun yang dihasilkan dari cili anpalnya. Dan soul freezing needless. Buku ini mencatat secara detail racun yang dihasilkan dari teknik telapak tangannya dan jarum perak, serta metode membuat penawarnya. Jika buku ini tersebar, guruku akan seperti ular merah yang taring racunnya dicabut. Jadi, dia tidak akan membunuhku sebelum dia menemukan buku ini. Kamu bicara dengan sangat lembut. Baiklah, aku akan menyimpan buku ini untukmu. Sekarang setelah aku menyembuhkan patah tulangmu, kamu berencana pergi kemana? Aku akan pergi ke Jiangnan. Mau ikut denganku? Aku harus mencari bibiku. Aku khawatir Jiangnan terlalu jauh, sehingga aku tidak bisa menemukannya. Pergi saja. Pergi cari bibimu. Aku baik-baik saja. Tinggalkan saja aku. Apakah aku mati atau tidak masalah. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Ayo, aku akan membawamu ke Jiangnan. Bukannya kamu bilang, kamu harus mencari bibimu? Aku hanya berharap kebaikan hatiku akan dibalas dan menemukan bibiku saat kita sampai di Jiangnan. Ayo. Bodoh? Siapa nama kamu sebenarnya? Apa aku harus memanggilmu bodoh di depan orang lain? Aku tidak punya nama. Panggil saja aku bodoh. Kamu tidak mau mengatakannya, baiklah.
Lalu siapa majikanmu? Bibiku adalah majikanku. Ternyata kamu mewarisi kungfu dari keluargamu. Lalu sekte mana? Bibimu berasal? Bibiku dari keluargaku. Dia tidak termasuk sekte manapun. Apa kamu sedang bercanda sekarang? Aku bertanya padamu. Sekte mana Kung Fu? Bibimu telah mengajarimu. Bibiku hanya mengajariku kungfu. Dia tidak mengajariku sekte. Kungfu apa yang dia ajarkan padamu? Dia hanya mengajariku kungfu. Dia tidak mengajariku apa. Apa itu apa? 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 Apa dia benar-benar orang bodoh? Dia sangat terampil dalam kungfu. Tapi dia orang bodoh? Bodoh tunggu. Aku harus bertanya padamu dulu. Kamu harus jujur. Mengapa kamu begitu baik padaku? Dan mengapa kamu menyelamatkan nyawaku? Karena kamu istriku. Kenapa kamu mengambil keuntungan dariku lagi? Kamu tidak boleh mengatakan itu lagi. Apakah kamu dengar itu? Ayo pergi. Apakah kamu dengar itu? Kamu tidak boleh memanggilku seperti itu lagi. Lihat dirimu. Kamu terlihat kotor. Dan kamu bau. Aku tidak bau sama sekali. Kamu duduk di sana sekarang. Kamu terlalu dekat dengan aku bahkan tidak bisa makan. Pergi saja. Dia di sana. Ayo kita pergi. Nyonya, tolong berikan kami sisa makanan sebagai sedekah. Kalau tidak ada sisa makanan, maka berikan kami pisau ark. Nyonya, saya pikir Anda harus ikut kami dengan patuh. Kita harus menyelesaikan masalah ini. Apa yang sebenarnya ingin kalian lakukan? Apa yang ingin kami lakukan? Apa yang terjadi? Ayo pergi. Mereka aneh sekali. Kenapa mereka pergi begitu cepat? And the Tidak memberi mereka sedih, jadi mereka pergi. Bagaimana mungkin? Bodoh? Nyonya, ada yang meminta saya untuk memberikan ini kepada Anda. Terima kasih. Sama-sama. Li Mo Chou akan segera datang pergi sekarang. Sangat menakutkan. Kenapa tulisan Tangan ini terlihat agak familiar? Di mana saya melihatnya sebelumnya? Ayo kita lari sekarang. Kemana kita harus pergi? Lihat ada tandu pengantin. Sangat meriah. Ini pernikahan. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu ingin tahu bagaimana rasanya menjadi pengantin? Bodoh omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jangan mendekat sayang. Pahlawan. Apa masalahnya? Apakah Anda pengantin pria? Ya. Jika Anda ingin pengantin pria baik-baik saja, mainkan permainan dengan istri saya. Apakah Anda pernah melihat seorang gadis cacat? Tidak. Pengantin pria itu cukup beruntung. Guru, adik seharusnya sudah di kota sekarang. Ayo pergi. Betapa anehnya mereka. Apa yang salah? Kenapa kita bertemu dengan sesuatu seperti ini? Pengantin keluarlah. Istriku sayang keluarlah. Bodoh itu hampir saja terjadi. Bagaimana kamu bisa mengenal Hokenachiyu? Tuanku adalah wanita yang curiga. Dia tidak akan percaya bahwa kamu tidak ada di sini. Jadi dia perlu datang untuk memeriksanya. Tapi jangan khawatir. Dia sudah pergi sekarang. Bodoh? Kamu sebenarnya tidak sebodoh itu. Aku bisa dipukul oleh istriku seperti ini. Bahkan orang bodoh pun bisa menjadi pintar. Kamu mengambil kentang dan derika lagi. Kamu, Ayo pergi. Selamat-selamat.
Semoga kalian bersatu harmonis selama 100 tahun. Semoga kalian segera memiliki bayi. Sayang, ayo pergi. Cepat, apa yang kamu lakukan? Tidak apa-apa, aku di sini. Ayo pergi kita pulang. Tuan Sop Anda. Sayang. Aku sudah memesan tulang babi ini untukmu. Perkuat kesehatanmu dengan elemen yang sama ini bagus. Kenapa kamu memukulku? Beraninya kamu menggambarkanku sebagai babi? Kamu terluka. Jadi aku memesan sup tulang babi khusus untukmu. Untuk memperkuat kesehatanmu. Kamu menggonggong dan menggeram padaku seperti anjing. Salah terhadap orang yang baik hati. Beraninya kamu juga menggambarkanku sebagai anjing? Kamu melakukan ini lagi. Tuan silakan naik ke atas. Sayang, apakah kamu ingin melampiaskan kemarahanmu atas penghinaan sebelumnya? Kamu punya ide? Setelah kita kembali ke sekte Kuan kita harus bertanya kepada untuk mengajari mereka pelajaran untuk kita. Kamu benar. Dengarkan baik-baik. Setelah kita kembali ke sekte jangan pernah membicarakan ini lagi. Apakah menurutmu ini tidak cukup memalukan? Mengerti, Paman? Jangan khawatir. Geng pengemis memiliki murid di seluruh dunia. Bahkan jika dia melarikan diri ke ujung bumi, aku pasti akan membalas dendam padanya. Tidak perlu pergi ke ujung bumi. Aku ada di sini sekarang. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang bisa kamu lakukan? Hancurkan tulang rusuk mereka. Balas dendam untukmu. Ide bagus. Aku tanya kamu. Apakah kamu pernah melihat seorang gadis cacat di sini? Oh tidak. Guruku, datang begitu cepat, apa yang harus kita lakukan? Dalam keadaan ini, hanya ada satu cara. Apa itu? Apakah kamu berani bertaruh? Bagaimana? Guruku bertanya padamu. Apakah kamu pernah melihat seorang gadis cacat di sini? Aku penasaran apa hubungannya gadis itu dengan gadis itu. Dan kamu nyonya tua. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, kau akan berakhir seperti meja ini. Tolong selamatkan Naiwaka Dawas. Dawas tolong selamatkan Jika kamu Naiwaka. tidak ingin mati, kamu harus membawa kami untuk mencari kamar satu persatu sekarang. Ya. Mari kita cari kamar sekarang. Guru jangan marah. Guru lewat sini silakan. Cepat. Taois Lee. Apa yang ingin kamu lakukan lagi? Kalian lagi Taois jahat. Jangan khawatir, kalian bukan yang aku cari hari ini. Ayo pergi. Mereka sudah pergi. Kamu pikir guruku akan tertipu oleh kita? Semua orang cenderung. Mereka sudah melihat 3 Taois jahat itu, jadi dia tidak akan curiga lagi. Ayo kita lari dari sini sekarang. Tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Malam ini, kita tidak akan pergi ke tempat lain. Mari tidur di sini. Tidur di sini? Apa yang harus kita lakukan dengan 3 Taois jahat itu? Aku punya ide. Kenapa kamu berbaring di sini? Aku mau tidur. Apa kamu mau aku tidur bersamamu di tempat tidur yang sama? Tentu saja, apalagi. Maka aku harus membuat 3 aturan sederhana denganmu. Jika aku harus berbagi tempat tidur yang sama denganmu, kau tidak boleh menyentuhku, memanfaatkan kelemahanku, atau melecehkanku secara seksual. Jika tidak, aku akan memotong tanganmu atau kakimu jika aku melihat salah satunya. Aku juga akan mencabik-cabikmu menjadi potongan-potongan. Kamu dengar itu? Jika aku menciumnya dengan lembut. Pada saat ini, dia tidak akan mengetahuinya. Yang Kuo, kamu sudah kehilangan bibimu. Bagaimana kamu bisa punya pikiran jahat seperti ini sekarang? Sialan kau. Bodoh. Kenapa kamu memukul dirimu sendiri?
Tidak lihat nyamuk itu? Benarkah? Di mana itu? Apa kamu merasa sakit lagi? Jika kamu terus seperti ini, Jika kamu baca takut, biarkan aku sendiri. Tak ada yang memintamu untuk tetap tinggal denganku. tapi cukup sulit. Melindungimu seorang diri. Apa kamu mengerti? Kamu benar-benar bodoh besar. Kenapa kamu berdiri di sini? Pergilah. Aku punya ide. Kamu bisa ajak banyak orang untuk melindungimu. Bodoh apa yang akan kita lakukan? Katakan saja padaku. Mengapa kamu membawaku ke sini? Hanya ada kamu dan aku di sini. Apa yang sedang kamu lakukan? Siapa? Siapa kamu? Mengapa kamu ada di sini? Di rumah besarku? Sebenarnya, jarum yang baru saja kugunakan untuk menusukmu memiliki salah satu racun terkuat di dunia di ujungnya. Bagi mereka yang diracuni olehnya, setiap hari berlalu, racun itu akan menyebar ke bagian tubuh yang lebih luas. Dalam 6 hari, kondisimu akan semakin memburuk, lalu meledak membuatmu mati. Apa permaisuri mengirimmu untuk membunuhku? Permaisuri, Aku sudah menyerah mencampuri urusan istana. Mengapa permaisuri bersikeras membunuhku? Apakah kamu pejabat tinggi? Bahkan permaisuri waspada padamu. mensyahnya begitu besar sehingga aku pikir pangkat resminya pasti sangat tinggi. Benar dia sangat kaya. Jadi kamu tidak dikirim oleh permaisuri? Jika aku harus mati hari ini, aku harus mencari tahu penyebabnya. Aku benar-benar tidak terlalu kenal dengan permaisuri. Benar istriku tak sayang. Kamu mengenal permaisuri? Bodoh besar. Kamu memanfaatkanku lagi. Betapa menjijikkan kamu. Kamu tidak dikirim oleh sang permaisuri. Mengapa kamu masuk rumahku tanpa izin? Mengapa? Sejujurnya, musuh kami sedang mengejar kami dan ingin membunuh kami. Kami ingin berlindung di rumahmu sementara. Senior, tolong bantu kami. Jujur saja, saya mungkin menghadapi bencana fatal kapan saja dan di mana saja. Jika saya mengizinkan kalian tinggal di sini, saya khawatir saya juga akan membuat kalian terkena masalah. Ternyata kita sama-sama dalam situasi yang menyedihkan. Baiklah, saya tidak akan menyusahkan kalian. Senior ini penawarnya. Terima kasih. Senior, bisakah saya tahu nama Anda? Nama keluarga saya Yelf. Apakah Anda Perdana Menteri Mongolia saat ini? Yelf Chichai? Ya benar. Perdana Menteri? Ayah Anda sudah kembali. Lihat siapa yang datang juga. Ayah, Kier. Senang Anda sudah kembali. Ayah. Siapa mereka? Mereka adalah teman baik saya, yang baru saja saya temui. Nama saya Yang Kuo. Ini istri saya. Apa yang kamu bicarakan? Ini anak saya Yelf Ki. Ini anak perempuan saya Yelfian. Senang bertemu dengan kalian. Ayah baca kakak saya tahu Anda kembali. Dia langsung datang menemui Anda. Benarkah? Ayah. Di istana? Bagaimana jika Kier? Dua tamu ini akan tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Tolong minta seseorang untuk membawa mereka ke kamar tamu untuk beristirahat sekarang. Kemudian kita bisa membicarakan semuanya. Dimengerti. Tamu-tamuku silakan. Terima kasih. Apa aku terlihat keren dengan pakaian pejabat tinggi ini? Si bodoh besar. Kamu memang terlihat keren dengan pakaian ini. Meskipun orang selalu bilang kecantikan ada di mata sang kekasih, sebagai suamimu aku masih merasa malu untuk dipuji olehmu seperti ini.
Si bodoh besar kamu memanfaatkanku lagi. Aku pasti tidak akan memberikanmu belas kasihan kali ini. Sepertinya ada seseorang di atap. Apakah itu tuanku? Kemampuan terbang tuanku jauh lebih baik darinya. Ayo kita keluar untuk melihat. Kemana dia pergi? Sepertinya dia menuju ke kamar Yelf Chuchai. Sejak Yang Mulia meninggal, Sang Permaisuri telah memegang kendali istana. Pejabat-pejabat di posisi penting. Dia juga menyingkirkan menteri senior dari dinasti sebelumnya. Dan bahkan menganggapku sebagai duri dalam daging. Kalau aku disalahkan untuk apapun yang kulakukan, aku telah meminta untuk dipindahkan ke tempat lain. Secara permukaan itu adalah tindakan penenangan. Tapi tujuan sebenarnya adalah untuk lari dari malapetaka. Tidak heran. Ayah, itu bagus. Setidaknya seluruh keluarga kita bisa berkumpul lagi. Mereka sedang berkelahi. Apa yang harus kita lakukan? Tenang saja, tunggu dan lihat. Kedua wanita itu setara dalam kemampuan bela diri. Yang membawa pisau lebih unggul. Kungfu wanita ini sangat bagus. Tapi juga sedikit berbeda. Bodoh, kungfu wanita itu jauh lebih baik daripada punyamu. Bibi, Apa katamu? Bibi? diam. Hei, benar atau tidak? Apakah dia benar-benar bibimu? Wan Yanping, kami sudah membiarkanmu pergi berkali-kali. Tapi kamu terus menghantui kami. Apakah kamu masih tidak rela menyerah sampai hari ini? Yelf Chuchai, kamu membantu bangsa Mongol dalam membunuh orang tuaku. Aku tidak mampu membalas dendam padamu di kehidupan ini. Aku akan membalasmu ketika kita berada di alam baka. Apa? Apakah aku tidak diizinkan membunuh diriku sendiri? Nona Wanyan, kamu sudah mencoba membunuhku sebanyak 3 kali. Sebagai Perdana Menteri Mongolia, aku menghancurkan dinasti Jin yang agung, yang menyebabkan kematian orang tuamu. Tapi, apakah kamu tahu siapa yang membunuh leluhurku? Aku tidak tahu. Marga keluargaku adalah Yelf. Keluarga besar kami adalah cabang besar dari dinasti Liao yang dinasti Jin yang agung, yang membunuh semua anggota klan kami. Keturunan keluarga Yelf. Taipuna oleh keluarga Wanyan. Dan hanya sedikit dari kami yang tersisa hidup. Saat aku masih muda, aku bertekad untuk membalas dendam. Dengan menghancurkan dinasti Jin yang agung. Tidak ada habisnya dalam membalas dendam. Aku menyarankanmu untuk tidak terus bersikeras. Selama kamu berjanji bahwa kamu tidak akan mencari balas di masa depan, kami tidak akan memberimu kesulitan. Anak muda Yelf, kamu telah menunjukkan belas kasihan padaku berkali-kali. Tapi, aku sangat mengerti itu. Hanya saja keluarga kami telah memiliki permusuhan darah dengan keluargamu. Seberapa murah hatinya pun kamu, aku tidak bisa menyerah, membalas dendam atas kematian orang tuaku. Nona Wanyan, kamu memiliki tekad yang patut dipuji untuk membalas dendam atas orang tuamu. Hanya saja itu adalah dendam dari generasi sebelumnya. Bagaimana kalau ini? Jika kamu masih ingin membalas dendam, kamu bisa mengincar aku. Jika kamu masih bersikeras mengincar ayahku, aku khawatir itu akan menjadi situasi yang canggung bagi kita bertemu di masa depan. Kungfuku jauh lebih rendah darimu. Bagaimana aku bisa membalas dendam terhadapmu? Memang benar kungfuku lebih baik daripada milikmu. Tapi itu bukan masalah besar. Itu karena aku telah dilatih oleh guru yang baik. Bukan karena aku memiliki bakat yang luar biasa. Jika kamu bisa menemukan guru yang baik dan berlatih kungfu selama 10 tahun, aku mungkin tidak akan bisa mengalahkanmu. Setiap kali aku bertarung denganmu, aku hanya menggunakan tangan kananku. Aku melakukan ini bukan karena kesombonganku, tetapi karena aku bisa menggunakan kekuatan yang lebih besar dan dalam kebanyakan kasus aku melukai orang lain ketika menggunakan tangan kiriku. Jika kamu bisa meningkatkan keterampilan sampai ke tingkat yang membuatku harus menggunakan tangan kiriku, aku akan mengulurkan leherku untuk pedangmu dan tidak akan menyimpan dendam. Bodoh, kemana kamu pergi? Tunggu di sini, aku akan segera kembali. Bodoh? Anak kecil brengsek. Mana esoterica of the Vivetoxinsku? Aku anak yang tidak berbakti. Aku tidak bisa membunuh musuh untuk orang tuaku. Aku merasa terlalu bersalah untuk menghadapi orang tuaku.
Tidak pernah terlambat untuk membalas dendam. Kamu hanya gagal dalam pembunuhan beberapa kali. Apakah kamu tidak bertanggung jawab atas hidupmu sendiri? Atau kamu tidak menganggap penting pertumpahan darah? Siapa kamu? Izinkan aku memperkenalkan diri aku yang cool. Aku sama sepertimu. Aku hanya seorang pria yang menyedihkan. Tapi, aku tahu sebuah metode yang bisa membantumu membunuh musuhmu. Mengapa kamu ingin membantuku? YLVK cukup sombong. Apa masalahnya? Hanya menggunakan tangan kanannya. Aku hanya suka membela orang dari ketidakadilan. Sebenarnya jika kamu ingin mengambil pedangnya dan menekan titik akupunturnya, tidak perlu menggunakan kedua tanganmu. Non, aku bisa mengajarimu 3 gerakan. Tapi sebelum kamu menggunakan ketiga gerakan itu, aku yakin bahwa YLVK akan menggunakan kedua tangannya. Benarkah? Apakah kamu berbohong padaku? Mengapa aku harus berbohong padamu? Coba saja. Lihat kamu menggunakan tangan kirimu. Guru. Guru, tolong ajarilah aku. Aku tidak layak menjadi gurumu. Aku hanya mengajarimu cara untuk membunuh YLVK. Selama aku bisa membunuh YLVK, apapun kesulitannya, aku bisa mengatasinya. Baiklah, bangun dulu dan kita akan berdiskusi. Guru. Panggil aku Kakak Yang. Kakak Yang, bagaimana jika dia tidak menggunakan tangan kiri untuk menyelamatkanku? Jika dia tidak menggunakan tangan kiri untuk menyelamatkanmu, maka kamu tidak akan bisa membalas dendam seumur hidupmu. Kamu sebaiknya bunuh diri saja dengan pisaumu. Jangan terlalu serius. Aku hanya bercanda denganmu. YLVK telah menyelamatkanmu 3 kali. Kali ini dia tidak akan tega hati untuk membunuhmu. Aku hanya takut kamu tidak akan cukup tega untuk membunuhnya. Meskipun aku berhutang budi padanya, aku tidak bisa menyerah untuk membalas dendam atas kematian orang tuaku. Benar. Itu tidak ada hubungannya dengan apakah kamu akan membunuhnya atau tidak. Tapi Nyonya, aku sudah mengajarimu 3 jurus. Itu urusanmu apakah kamu akan menggunakannya atau tidak. Hati-hati. Guru. Panggil aku Kakak Yang. Kakak Yang, terima kasih. Aku datang untuk menemuimu, anak Eyelf. Apa yang bisa kubantu Nona Wanyan? Aku ingin bertanding kungfu denganmu lagi. Kamu pergi dan kembali lagi. Hanya untuk bertanding denganku. Aku harus mencobanya. Biar aku tanya, apakah kamu akan menepati janjimu? Bagiku janji adalah janji. Aku tidak akan ingkar kata. Maafkan aku atas pelanggarannya. Nona Wanyan. Han NP Nor Pop Enyem. Aku hanya ingin bunuh diri. Mengapa kamu menyelamatkanku? Sebagai pria aku harus berjiwa kesatria. Melipat tangan dan melihatmu mati. Kamu membuatku menggunakan tangan kiriku. Bunuh saja aku. Tapi sebelum kamu melakukannya, aku punya satu permintaan. Katakan. Setelah kamu membunuhku, jangan sakiti ayahku lagi. Dia menggunakan tangan kiri untuk menyelamatkanku. Jika aku membunuhnya dengan pisauku, sangat tidak manusiawi. Nona Wanyan. Kakak Yang, kamu ya? Aku tahu itu. Kamu begitu baik hati, dan kamu tidak akan tega membunuhnya. Dia menggunakan tangan kiri untuk menyelamatkan saya. Bagaimana mungkin saya membunuhnya? Lalu apakah kamu pikir saya benar-benar tidak berguna? Kamu lebih baik dariku. Setidaknya kamu tahu siapa musuhmu. Saya yang paling menyedihkan. Ayah saya dibunuh. Dan penyebab kematiannya masih menjadi. Tapi saya tidak tahu siapa yang membunuh ayah saya. Ternyata ayahmu juga dibunuh oleh seseorang. Benar. Ayah saya meninggal tidak lama setelah saya lahir. Dan dikatakan bahwa penyebab kematiannya adalah misteri. Kemudian saya bertanya kepada ibu saya, bagaimana ayah saya meninggal? Kemudian, ibu saya sakit parah. Saya baru berusia 10 tahun saat itu. Lalu siapa yang membesarkanmu setelah itu? Sendiri. Saya mencari nafkah dengan segala macam trik. Saya bisa mengajarimu ketika ada waktu.
Mengingat masa-masa itu, saya merasa kesepian dan tak berdaya setiap hari. Terkadang saya dipukuli dan dimarahi oleh orang lain. Saya merasa sangat teraniaya selama periode itu. Saya selalu ingin menangis. Tapi setiap kali saya ingin menangis, saya akan bersembunyi dan melakukannya diam-diam. Ngomong-ngomong Kak Yang, bagaimana kamu bisa berada di kediaman Yelf dan bahkan menguasai kungfu yang begitu kuat? Saya bisa memberitahumu, tapi kamu tidak boleh memberitahu orang lain. Saya pergi ke kediaman Yelf untuk menghindari musuh saya. Untuk keterampilan kungfu saya belajar dari bibi saya. Nona Wanyan, bolehkah saya meminta permintaan? Gan yang hanya bilang saja. Bolehkah cium matamu? Miss Wanyan, mohon jangan salah paham. Saya tidak niat. Hanya satu ciuman. Bibi, Kok agan dua-dua kok masih romantis di sini? Apakah Anda tidak peduli tentang hal penting? siapa Anda? Tidak peduli siapa saya berada. Apa yang penting? Keamanan teman Anda yang telah menjalani api dan siram Anda. Apakah Anda berbicara tentang Lu Sua? Apa yang terjadi dengan dia? Dia teleturchback oleh Lee Mo Chou. Apakah dia dalam hal berbahaya? Jangan khawatir, dia tidak berbahaya sementara. Dia mengkonfirmasi dengan empastik itu. Esoteric dari Lima Raken telah diambil oleh geng pengemis. Lee Mo Chou mengambilnya untuk menghadapi geng pengemis sekarang. Tidak, saya harus pergi untuk hematnya. Brother yang hero yang, saya tahu bahwa keterampilan kungfu Anda baik, tapi saya takut Anda masih tidak dapat lawan Lee Mo Chou. Anda tidak seharusnya bertindak dengan segera untuk menghapusnya. Benar brother yang, lebih baik untuk tetap berhati-hati. Terima kasih telah menginformasikan saya. Boleh saya tahu nama kakak ya? Nama saya tidak layak disebutkan. Saya kira, NMINNO on Pinoyas untuk menyelamatkan dia terlebih dahulu. Saya bertanya-tanya apakah Anda Ide memilikinya. bagus. Dalam hal keterampilan kungfu kecerdasan, Anda superior saya. Saya akan mendengarkan instruksi Anda. Saya akan menyarankan hal itu. Kita bisa menyesuaikan dengan keadaan yang dan bermain sesuai situasi. Nona Wanyan, Ino Noa WMN 8 Noener. Saya berhutang budi padamu. Sekarang temanmu dalam kesulitan. Saya pasti akan memberikan bantuan. Satu orang lagi dan satu penolong lagi. Nyonya, bisakah Anda memimpin jalan? Saya mendapat kabar bahwa Lee Mo Chou akan bertemu dengan geng pengemis pada siang hari. Saya pikir mereka akan segera datang. Lee Mo Chou adalah wanita yang sangat licik. Nyonya, sepertinya Anda masih muda, tapi Anda masih bisa mengintai. Anda luar biasa. Saya tersanjung pahlawannya. Saya pikir lebih aman bagi Anda untuk memakai topeng ini. Nyonya, Anda sangat perhatian. Bolehkah saya tahu Anda dari sekte mana? Kemampuan kungfu saya biasa saja, tidak layak disebut pahlawan yang Anda terlalu memuji saya. Nyonya lewat sini. Ada yang datang? Sajikan teh. Lewat sini. Ayo silakan duduk di sini. Nanti jika saya mendapatkan Esoterica of the Five Toxins, saya mungkin akan melepaskan Anda. Kalau tidak, sekarang saya ada di tangan Anda. Jika Anda ingin membunuh saya, lakukan saja. Mereka datang. Siapa? Kakak, lihat siapa yang di sana. Saya menemukan bahwa Anda dan Nona Wanyan selalu bertemu. Itu bukan urusanmu. Mari kita makan siang. Apakah kamu si Taois yang meminta kami untuk bertemu di sini? Aku penasaran kenapa kamu ingin mencari kami. Dasar jalang kamu juga ada di sini. Tuan-tuan, tenanglah. Apa sebenarnya yang terjadi? Biasanya geng kalian dan aku tidak saling mengganggu. Suatu hari, salah satu buku muridku, aku hanya berharap ketua geng kalian bisa mengembalikan buku itu secepatnya. Omong kosong. Tidak mungkin murid-murid geng pengemis kami akan melakukan hal yang memalukan seperti itu. Taois,
Sepertinya kamu salah sasaran. Sekarang lihatlah, tanganmu. Chili An Palm. Ternyata kamu adalah Scarlet Serpent Fairy. Li Mo Chou. Ketua kalian hanya mengambil buku usang. Itu tidak berguna. Selama dia bisa mengembalikannya secepatnya, aku bisa menetralkan racunmu. Kalau tidak, aku akan membunuh 1000 orang dari geng pengemis sebagai gantinya. Tunggu kabar kami di sini. Ini hanya hal sepele, tidak perlu kalian berdua pergi bersama. Hanya satu yang bisa tinggal. Nyonya. Ini urusan orang Han, bukan urusan orang Mongol. Benar. Ini sesuatu yang berhubungan dengan jadi kita orang Han yang harus menanganinya. Sobat, bisa bantu aku. Nyonya, aku tidak membawa senjata hari ini. Aku ingin meminjamnya darimu. Kamu siapa sebenarnya? Kecantikan, apakah kau sudah melupakanku? Aku pernah memelukmu. Yang Kuo. Kamu. Bodoh. Salam Bibi Li. Di mana gurumu? Kau bertanya tentang bibiku. Dia ada di... Dia dekat sini, dan akan segera datang. Kalau begitu apa yang kau lakukan di sini? Begini ceritanya, bibiku telah mengutusku untuk meminta bantuanmu. Bisakah kau melepaskan adik perempuanku? Kau melakukan incest dan menyinggung atasan, dengan melakukan hal-hal memalukan dengan gurumu. Berani-beraninya kau mencampuri urusan kami. Li Mo Chou, aku memperingatkanmu. Jangan bicara sembarangan. Kau berani melakukannya tapi tidak berani mengakuinya. Ini kemalangan kami, memiliki pasangan tak tahu malu seperti kalian. Di sekte makam kuno kami. Omong kosong. Adik perempuanku pernah bersumpah bahwa kecuali ada seorang pria yang bersedia mati untuknya, dia tidak akan keluar dari makam kuno. Bisakah kau memastikan bahwa kalian berdua tidak pernah melakukan hal yang melebihi batas? Li Mo Chou, kau berusaha merusak reputasi bibiku lagi dan lagi. Aku harus melawanmu hari ini. Ilmu bela diri sekte Quan Zen. Kau benar-benar tajam. Di antara 7 dewa sekte Quan Zen, siapa gurumu? Bukan salah satu dari mereka. Apakah Wang Chongyang, gurumu? Kakak, demi persaudaraan kita, lepaskan saja aku, Wei As Huang. Bukan aku yang ingin menahanmu. Aku pun ingin pergi. Tidakkah kau tahu sifat majikan kita? Dia tidak akan membiarkan kita pergi. Kakak senior, aku mohon padamu. Nyonya, terima kasih telah menyelamatkanku. Siapa namamu? Mari kita bicara. Setelah kita mengusir si iblis itu, ayo pergi. Mereka sedang berkelahi.
Mari kita bantu mereka. Hati-hati. Kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Lee Mocho, mulai sekarang. Aku tidak akan memanggilmu Bibi lagi. Kamu telah menjadi adik perempuanku. Tentu saja aku bukan bibimu. Tunggu sebentar, aku akan membunuhmu. Bodoh, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Setiap zaman memiliki pahlawannya sendiri. Aku tidak pernah menyangka bisa menemukan begitu banyak pemuda yang sangat mahir dalam kungfu. Lee Mocho, kamu takut? Tidak mungkin. Aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Aku tidak ingin membunuh orang. Asalkan kamu bisa menyerahkan pengkhianat itu padaku, aku akan membiarkan kalian hidup. Semuanya. Kalian boleh pergi dulu. Aku bisa melawan si iblis sendirian. Tidak mungkin. Bodoh, kita akan berbagi keberuntungan dan kesialan bersama. Benar? Kita harus pergi atau berkelahi bersama. Benar? Pahlawannya, aku percaya dengan menggabungkan kekuatan kita berenam, kita bisa mengalahkan si iblis wanita ini. Omong kosong. Beraninya kau bicara seperti itu. Baiklah, biarkan aku mengirim kalian semua ke barat hari ini. Lee Machu, kami sudah berusaha keras dan menghabiskan banyak waktu untuk menemukanmu. Ibuku di desa Lu. Kami tidak akan melupakan ini seumur hidup kami. Ternyata kalian berdua, orang yang tidak berguna. Kami harus membunuhmu hari ini untuk membalas dendam ibu kami. Hanya kalian berdua? Tidak semudah itu untuk membunuhku. Lee Machu, kau terlalu sombong. Kita bertemu lagi. Gadis ini ada di sini. Mungkinkah Kuo Jing dan Huang Rong juga berada di dekat sini? Baiklah. Demi pahlawan Kuo dan istrinya, aku akan membiarkan kalian hidup hari ini. Dan air hijau akan terus mengalir. Aku percaya kita akan bertemu lagi. Selama waktu masih ada. Lee Mocho, jangan pergi. Yang Kuo, bagaimana bisa kau ada di sini? Bukankah kau pergi untuk belajar ilmu bela diri? Ya, Bodoh, siapa dia? Bagaimana dia tidak menghormatimu? Siapa kau? Mengapa kau memanggilnya bodoh? Aku beritahu kau. mari kita bicarakan ini nanti. Mungkin si iblis wanita masih ada di sekitar sini. Kalian berdua tidak berguna. Jangan bilang orang lain bahwa kalian adalah murid ayahku. Yang Kuo, kau selalu yang lebih pintar. Untungnya kamu sadar bahwa si iblis akan melepaskan senjata tersembunyi. Kalau tidak baik, Big Wu maupun Little Wu akan terbunuh. Di mana wanita yang membantu kita itu? Setelah Lee Mocho pergi dari sini, wanita itu juga pergi tanpa berkata apa-apa. Ngomong-ngomong si bodoh, siapa wanita itu? Aku merasa dia terlihat familiar bagiku. Aku juga tidak tahu. Yang Kuo, mari kita tidak hanya bicara di sini. Bisakah kita? Mengapa kita tidak minum sambil berbicara? Baiklah. Yelf Kika Yelf. Terima kasih telah membantu kami. Pertemuan biasa lebih baik daripada undangan. Maka kami akan menerima kebaikanmu. Bersulang. Yang Kuo, untuk belajar kungfu, bagaimana hidupmu di sana? Seperti yang dilakukan para Taois? Hidup di sekte Kuan Zen tentu lebih buruk daripada di Pulau Bunga Persik dalam hal kebebasan dan kenyamanan. Tentu saja. Lihat, kamu sudah kurus banyak. Pastinya tidak enak. Kamu harus makan lebih banyak di sini. Ngomong-ngomong, Kak Yang adalah sekolah ortodoks Taoisme. Aku penasaran kapan aku bisa memiliki kesempatan untuk belajar darimu. Benar, kami harus belajar darimu dengan benar. Dalam hal kungfu sekte Kuan Zen, aku pasti lebih rendah dari paman Kuo dan bibi Kuo. Teman-teman kalian benar-benar memujiku. Aku tidak setuju. Aku pikir kungfu Pulau Bunga Persik tidak lebih dari ini. Kamu tidak bisa menerima bahkan satu gerakan dari Lee Mocho. Apa maksudmu? Apa kau meremehkan ilmu bela diri Pulau Persik Bunga kami? Ini faktanya. Apa yang kau katakan tidak benar. Sang iblis wanita itu, pahlawan Kuo dari Pulau Persik Bunga. Jadi dia pergi begitu cepat. Kakak senior Yelf adalah pria yang berpengalaman dan berpengetahuan luas. Tidak seperti beberapa gadis cacat yang tidak berpengalaman dan bodoh. Siapa yang kau maksud sebagai gadis cacat? Siapa yang kau maksud? Lupakan saja. Yang Kuo, jangan berdebat dengannya. Di mana kau bertemu orang yang begitu vulgar? Kamu?
Aku berasal dari latar belakang yang kurang beruntung, jadi di sekitarku pasti ada beberapa teman yang cukup belak-belakan. Kami tidak ada apa-apanya dibandingkan denganmu nonaku. Kau lahir dari keluarga terhormat, di sekitarmu pasti ada beberapa penjilat. Yang Kuo, siapa yang kau maksud sebagai penjilat? Karena kita punya kesempatan untuk berkumpul, janganlah kita saling menyakiti perasaan karena hal-hal sepele ini. Benar, kurasa kita sebaiknya hanya minum anggurnya. Permisi, aku harus pergi. Yang Kuo, kemana kau pergi? Aku sudah terbiasa dengan kehidupan yang vulgar. Makanan mewah tidak cocok untukku. Aku takut aku mungkin akan mengalami diare. Bodoh, tunggu aku. Aku juga kehilangan selera makan. Ketika melihat orang-orang bodoh ini, Istriku sayang ini sangat tidak nyaman bagimu. bodoh ini juga sangat tidak nyaman bagimu. Ayo pergi. Tuan, ini makananmu. Mereka langsung pergi, seperti yang mereka katakan. Sister Fu, aku rasa mereka tidak menunjukkan rasa hormat padamu. Benar, Sister Fu. Mereka mengabaikan etiket seperti itu. Mari kita abaikan mereka di masa depan. Kalianlah yang benar-benar mengabaikan etiket. Aku sedang berbicara dengan Yang Kuo. Mengapa kalian menginterupsi? Sister Fu, Sister Fu. Sister Fu. Bodoh, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Duduklah. Baiklah, jangan marah. Jadilah baik. Kuo Fu telah dimanjakan sejak kecil. Dia tidak pernah memikirkan perasaan orang lain saat dia berbicara. Jangan tersinggung padanya. Tidak mungkin. Aku akan tersinggung padanya. Baiklah, 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 dia menggodaku. Mengapa aku tidak bisa menggodanya juga? Saudara-saudara dari keluarga Wu sengaja menargetkanmu. Mereka terus berbicara tentang hal-hal yang memalukanmu. Baiklah. Aku tidak akan tersinggung pada mereka. Bodoh, kamu orang yang baik hati. Kak Yang, apakah kamu punya waktu untuk berbicara? Aku pikir aku harus pergi dulu. Ngomong-ngomong bodoh, jangan buang terlalu banyak waktu pada pria yang menjijikkan ini. Mengerti? Minggir. Apakah kamu akan memukulku? Kak Yang, jangan salah paham. Meskipun kita tidak akur di Pulau Bunga Persik, itu di masa lalu. Aku percaya bahwa kamu tidak akan menyimpan dendam dalam hatimu. Benar, Kak Yang? Bagaimana kabarmu dengan pembelajaran kungfu kamu di sekte Quanshan? Aku yatim piatu. Sama saja bagiku berada dimanapun. Terdengar seperti para Taois dari sekte Quanshan tidak begitu baik padamu. Aku tidak mengerti. Mengapa guru dan bibi kita mengirimmu ke sekte Quanshan saat itu? Aku juga tidak. Kakak Yang, kalau kamu hidup sengsara di luar sana, bisa memohon pada guru dan bibi kita untuk mengizinkanmu kembali ke Pulau Bunga Persik. Benar. Teman-teman, kalian sangat peduli padaku. Terima kasih. Sama-sama. Mengenai posisi guru di masyarakat, aku yakin tidak ada yang berani berkomentar pada mereka. Benar. Selain itu, begitu kamu kembali, orang-orang di luar sana juga akan memandangmu dengan cara yang berbeda. Benar, Kakak Yang. Ada banyak orang di masyarakat yang ingin mengambil keuntungan, menyanyiakan kesempatan baik ini. Benar. Aku bukan orang seperti itu. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan pergi ke Pulau Bunga Persik. Meskipun kamu berpikir begitu, Kakak Fu sangat baik padamu. Bagaimana kalau dia bersikeras kamu harus kembali? Kakak Fu sudah memintaku untuk kembali. Aku sangat merindukannya. Aku harus kembali ke sana. Aku pasti tidak akan kembali ke sana, bagaimanapun juga. Kalau begitu itu akan bagus. Kakak Yang, sudah larut malam. Baiklah, kami tidak ingin mengganggumu lagi. Sampai jumpa. Tolong sampai jumpa. Tolong. Selamat tinggal, selamat tinggal. Keduanya sangat meremehkanku. Bodoh, waktunya bangun. Matahari sudah terbit. Bodoh. Aku masuk. Bodoh. Esoterica 5 racun. Bodoh. Kakak Fu, aku tidak mengerti. Mengapa kamu bersikeras pergi mengajak Yang Kuo? Benar, lebih baik tidur lagi. Aku bisa melakukan apa saja yang kuinginkan. TAPI. Jangan bicara omong kosong lagi, berhenti. Kamu, apa yang kalian berdua katakan pada bodoh tadi malam? Bodoh? Kamu memanggil namanya dengan begitu akrab. Apa hubunganmu dengan Yang Kuo? Apapun hubunganku dengan bodoh, apa itu ada hubungannya denganmu? Aku bertanya padamu, apa sebenarnya
Yang kalian berdua, katakan pada bodoh? Dia pergi karena marah. Yang Kuo pergi? Sekarang kamu senang? Sebenarnya tidak ada yang istimewa tadi malam. Kedua temanmu berbicara sesuatu dan membuatnya sangat marah sampai dia pergi. Wu besar Wu kecil, apa yang kalian katakan? Pada yang Kuo tadi malam, Tidak ada yang istimewa. Kami hanya mencoba mendorongnya untuk kembali ke Pulau Bunga Persik dengan harapan kami bisa berdamai dengannya. benarkah? Ya. Kami juga bilang, kami akan meminta tuan dan bibi kami untuk menunjukkan belas kasihan. Benarkah? Kak Fu, kamu tidak percaya kami? Kami berdua bisa bersumpah kepada Tuhan. Benar, kami bisa bersumpah. Berhenti berakting di depan saya. Kalian semua sangat membenci Silly. Apakah kalian akan sebaik itu padanya? Aku beritahu kamu, jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada Silly, kalian akan mati. Seharusnya aku yang mengatakan ini. Kenapa yang Kuo pergi tanpa pamit? Kak Fu, sebenarnya kamu tidak perlu marah. Yang Kuo memang orang yang aneh. Dan kamu tahu itu. Benar Kak Fu. Jika tuan kami tahu Yang Kuo kembali, tapi kami membuatnya pergi lagi, aku khawatir tuan dan bibi kami akan menyalahkan kami. Dengarkan saja. Ketika kamu melihat ayahku, jangan bilang padanya, kita sudah bertemu Yang Kuo. Kamu mengerti? Kami tidak akan bilang. Kamu bisa tenang, kami tidak akan bilang padanya. Kami tidak akan. Apakah kamu melihat seorang yang tinggi dan kurus? Tidak. Silly, kamu di mana?